Oke, udah kita masuk siap ya Pak? Ya, siap, siap. Iya, saya buka dulu ya. Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman peserta webinar hari ini. Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Panin Sekuritas yang ke-32, kita ada rangkaian acara bersama narasumber yang luar biasa. Kali ini kita berterima kasih ya sama Bapak Lo Keng Hong, yaitu salah satu legend investor di Indonesia ya, yang biasa suka disebut sama Warren Buffett-nya Bandung. Nah, mungkin semua pasti udah pada kenal dengan Pak Lo Keng Hong. Sekarang saya persilakan Pak Lo Keng Hong untuk menyapa peserta dulu, Pak. Silakan, Pak. Selamat siang, Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Ya. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada Pak Indra, yang Presiden Direktur Panin Sekuritas, yang sudah mengundang saya untuk menyampaikan satu materi tentang Warren Buffett Wisdom. Saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Panin Sekuritas. Semoga Panin Sekuritas tambah maju, terus bertumbuh, nasabahnya tambah banyak, transaksinya tambah banyak, labanya tambah besar, dan menjadi tempat yang nyaman bagi para investor untuk bertransaksi saham. Demikian, Vivi. Terima kasih Pak Lo. Semoga nasabahnya juga cuan ya Pak, yang transaksi di kita karena beda sekuritas, beda rezeki ya Pak. Oh. Ya, mungkin terima kasih juga sahabat PANS yang sudah menemani Panin Sekuritas selama 32 dan menjadikan kami sebagai teman perjalanan dari investasi ya. Nah, perkenalkan dulu di awal saya Vima Lasari. Sehari-hari saya ada di Panin Sekuritas cabang Bandung Dago. Kali ini saya dapat kehormatan untuk menjadi hostnya Pak Lo Keng Hong. Nah, dalam rangka ulang tahun Panin yang ke-32 hari ini dengan tema tambah hari tambah cuan ya. Semoga kita semua selalu diberkati dengan kesehatan juga cuan yang selalu melekat sama kita ya. Kalau yang belum kebagian mungkin kita sabar menunggu giliran karena sabar juga itu bagian dari strategi investasi ya Pak Lo. Ya. Nah, terus untuk hadiah acara ini mohon diikuti sampai akhir karena kita banyak kuis ya. Kita bagi-bagi hadiah dalam rangka ulang tahun Panin Sekuritas ini ya. Nanti ada juga kita ada kuis nih nanti. Tolong dijawab kuisnya dengan format nama, terus pilih spasi, pilihan bergandanya A, B, atau C. Nanti kuisnya kita akan bacakan berdasarkan materi yang akan kita bahas bersama Pak Lo hari ini. Jadi tolong disimak, dan itu soalnya gampang-gampang lah, pasti bisa semua. Nah terus jangan lupa juga ada promo nasabah baru, yaitu transaksi tanpa biaya brokerage yang kuotanya bisa sampai 2 kali langsung. Nanti untuk detailnya bisa dicek di Instagramnya Panin Sekuritas. Karena kalau saya baca ini terus nanti nggak kebagian Pak Lo-nya sayang ya. Hari ini kita fullin sama Pak Lo. Nah terus kita mungkin mulai dulu aja lah ya Pak. Oh iya sama ini ada promo lagi nih. Promo free brokerage top up-nya mulai dari 5 juta, kuota bebas broker 1 kali dari top up, dan seterusnya di IG Panin Sekuritas. Nah, mungkin tanpa buang waktu, kita interogasi Bapak Lo Keng Hong ya. Nah kan, Pak Lo, kita kan udah tahu nih kebanyakan dari pemirsa di sini, terus kita dari Panin juga, kita udah tahu Pak Lo itu siapa kan. Mungkin saya udah nggak perlu memperkenalkan lagi Pak Lo itu siapa. Tapi beliau adalah sosok sukses. Nah kalau kita ingin sukses, belajarlah pada orang sukses yang sudah berhasil dan sudah melakukan perjalanannya dengan baik dan benar sehingga sampai pada tingkat Pak Lo sekarang ya. Nah kita Pak Lo ingin belajar nih, minimal lebih baik dari kita lah, nggak mesti jadi Pak Lo gitu, tapi jadi versi kita yang lebih baik. Mungkin Pak Lo bisa berbagi kata-kata bijak atau poin-poin penting yang perlu disampaikan kepada para calon investor atau mungkin investor yang udah bertransaksi di bursa. Pak Lo silakan Pak Lo dimulai.
presentasi saya ya, dimulai ya. Iya Pak. Gimana nih share screen nih? Kalau kita mesti teriak cari anak. Kalau gitu nggak bisa, saya cari anak saya dulu. Philip, Philip, Philip. Iya, Bapak Ibu semua, nanti kuisnya disimak ya, pertanyaan-pertanyaan kita. Nanti di acara akhir sesi ini, tolong dijawab. Pemenangnya akan diumumkan di Instagram ya. Oke, sebentar ya. Juga minta nanti ada kolom kuesioner diisi ya untuk misalnya supaya webinar kita nanti makin lama semakin baik ya. Ya Pak Lo, silakan Pak Lo. Hari ini saya akan menyampaikan tentang Warren Buffett wisdom. Kok nggak mau jalan? Kalau jalan nanti Pak Lo takut Pak. Minta tolong anak saya dulu. Iya. Nah, nih. Ya, saya ambil dari bukunya Pak Lukas Setia Atmaja ya, yang digambar oleh Tom Dean ya. Ini wisdom yang pertama dari Warren Buffett, mengatakan invest, don't speculate. Ya. Artinya investasi, jangan spekulasi. Ternyata di bursa ada dua, satu investasi dan satu spekulasi. Apa sih bedanya investasi dan spekulasi? Bedanya tipis ya. Kalau kita berinvestasi, artinya kita tahu apa yang kita beli. Sedangkan kalau kita berspekulasi, artinya kita tidak tahu apa yang kita beli. Ya. Kalau kita berinvestasi, tentu ada banyak hal yang harus kita ketahui. Misalnya, manajemennya seperti apa, apakah pemilik dari perusahaan publik itu, para eksekutif, mereka adalah orang-orang yang jujur, orang yang berintegritas, atau orang yang tidak jujur, yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya. Sangat berbahaya sekali kalau kita membeli perusahaan yang manajemennya tidak jujur. Karena mereka bisa mengambil uang perusahaan publik itu di depan mata kita, dan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang kedua, kita harus mengetahui seluruh keuangannya. Misalnya, berapa penjualannya, berapa laba usahanya berapa, beban bunganya berapa, kerugian kursnya berapa, kemudian labanya berapa, profit marginnya berapa, return on equity-nya berapa, laba per sahamnya berapa, price earning ratio-nya berapa. Kemudian kita juga harus tahu berapa modalnya, berapa nilai buku per sahamnya, berapa price to book-nya. Kita juga harus tahu berapa hutangnya, berapa hutang dolarnya. Kemudian berapa kasnya. Ada perusahaan yang utangnya 0, kasnya ada 2,4 triliun. Ada juga berapa piutangnya. Kok aneh ya? Ada perusahaan yang penjualannya cash tapi ada piutang ratusan miliar. Siapa yang utang padahal penjualannya cash semua gitu. Ada yang perusahaannya piutang macetnya berapa, persediaan barangnya berapa. Ini inventorinya benar nggak sih? Apa satu cold storage bisa muat barang 2,5 triliun gitu ya. Jadi kita harus tahu semuanya tuh. Kalau kita beli yang kita tahu, itu kita sedang berinvestasi. Tapi kalau kita tidak tahu apa yang kita beli, hanya berdasarkan saran dari teman, atau dengar orang tukang pom-pom, atau dengar dari influencer, ya kita tidak tahu apa yang kita beli. Kita sedang berspekulasi. Seorang trader pun itu bukan investasi, dia juga seorang spekulator.
Kalau kita membeli saham yang valuasinya mahal, dengan harapan kita bisa jual lebih mahal lagi, kita sedang berspekulasi, bukan berinvestasi. Demikian, V. Yang pertama, wisdom dari Warren Buffett, investasi, jangan berspekulasi. Gitu, V. Oke, saya summary-in ya Pak. Jadi buat Bapak, Ibu, teman-teman, saya coba rangkum bahasa Pak Lo. Kalau Pak Lo bilang, kalau investasi tanpa pengetahuan disebut dengan spekulasi. Nah, jadi kita mesti tahu apa yang kita beli. Nah, tahunya tuh seperti apa? Pertama mungkin GCG ya Pak, pemiliknya. Lalu terus kedua kinerja dari perusahaannya, juga nilai dari perusahaannya. Jadi kalau kita nggak tahu, ya kita skip, kita cari yang kita tahu. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Pak Lo. Lanjut yang kedua ya, Vi. Lanjut. Ya, silakan Pak. Berarti ya, strategi Warren Buffett yang kedua, dia bilang, be fearful when the others are greedy, and be greedy when the others are fearful. Wisdom dari yang kedua ini, dia mengatakan, serakalah ketika yang lainnya takut, dan takutlah ketika yang lainnya serakah. Artinya, kita membeli saham ketika semua orang takut. Ya. Perkataan ini sederhana kayaknya ya. Oh, kita beli ketika yang lainnya takut, dan takut ketika yang lainnya pada serakah. Kelihatannya sederhana, tapi dijalaninya susah loh ini. Ketika teman-teman kita semua takut, kita bisa ikut-ikutan takut. Ya, kita bisa ikut-ikutan takut. Perkataan ini bisa bikin seseorang jadi kaya. Kenapa? Ketika semua orang takut, saham itu artinya lagi murah. Semua orang takut, nggak ada berani beli. Artinya saham itu lagi murah. Kemudian kita simpan, kita tunggu, sampai situasi membaik, orang-orang pada beli. Ketika orang-orang beli, tentu harga sahamnya jadi mahal. Dan saat itulah kita menjualnya dan kita bisa menjadi orang yang kaya. Situasi ketika orang-orang yang takut itu di Indonesia mungkin ada 3 kejadian. Satu tahun 98, ya, krisis ekonomi, saham pada jatuh. Kalau kita membelinya, kita simpan, kemudian Indonesia pulih, kita kaya raya. Yang kedua, tahun 2008, ya 10 tahun kemudian, itu ada terjadi krisis subprime mortgage di Amerika, saham juga turun, ya. Sampai kalau saya tidak salah, indeks kita dari 2.800 jatuh ke 1.100. Ya. Kalau kita semua orang takut kita membeli, ya kita jadi kaya. Ya. Tapi situasi memang pada waktu itu sangat menakutkan. Kata orang nanti ada krisis 10 tahunan. Ternyata 2018 tidak terjadi, 98 ke 2008, terus katanya 2018 ternyata tidak terjadi. 2019 tidak terjadi, ternyata 2020 dia mundur 2 tahun terjadi lagi. Ternyata ada pandemi ya bulan Maret. IHSG kita juga turun tajam loh. Saya rasa dari 6.400 gitu ya, turun sampai ke 3.900, semua murah ya. Tapi ketika semua orang takut, kita harus serakah. Tapi banyak orang ketika semua takut, kita ikut-ikutan takut ya. Seperti kayak dunia kiamat aja ya. Waktu itu saya pulang dari Bandung, Vi. Saya naik City Trans ya, yang Bluebird punya itu. Penumpangnya cuma saya doang sendiri lu. Di jalanan kosong, nggak ada orang, seperti mau kiamat itu bulan Maret pandemi itu waktu saya habis bicara di ITB itu. Jadi ini perkataan dari Warren Buffett, serakahlah ketika yang lain takut, dan takutlah ketika yang lain serakah. Kalau kita ingat perkataan ini, kita lakukan, kita bisa menjadi orang yang sangat kaya. Demikian, Vi, wisdom dari Warren Buffett yang kedua. Ya, nomor 2 berarti big kontrarian ya Pak, nggak bisa ikut-ikutan orang. Orang lagi ke kanan, kita ke kiri, orang ke kiri, kita ke kanan ya Pak, gitu ibaratnya ya. Ya, betul. Jadi punya mindset sendiri,
aturan sendiri, kita punya strategi sendiri. Nah, ini strategi Pak Lo seperti ini ya, Pak. Ya mungkin lanjut ketiga, Pak. Ya kalau orang ke kanan, kita ke kanan ya sama juga, nggak ada bedanya kan, Vi ya. Kalau orang Nanti kita takut makanya Pak Lo bisa beda dibanding orang-orang lain returnnya kali ya Pak. Makanya berlakunya juga beda sama yang lain. Nah, kita mungkin kalau pingin beda ya kita mesti melakukan sesuatu yang beda ya Pak. Kalau orang takut, kita serakah, kita beli terus, dapat barang murah. Ketika orang serakah, beli, kita jual saham kita, ya kan, udah mahal. Gitu. Iya, tapi mungkin Pak, kalau yang orang-orang baru kan, kalau orang lain takut, kita jangan beraninya terlalu berani juga, karena kan peluru kita sama Pak Lo beda. Pak Lo mah peluru tiap hari belanja average down juga nggak habis-habis uangnya. Kalau kita sekali dua kali average down, nanti besokannya turun kita masih nangis. Jadi ya kita disesuaikan sama masing-masing, karena kita bukan Pak Lo kapasitasnya udah beda sama kita, jam terbangnya juga beda. Nah, nanti mungkin di akhir ini saya pengen ini ya Pak, pengen tahu Pak Lo 30 tahun yang lalu tuh ceritanya kayak gimana sih gitu, sebelum sekarang cuma tidur-tidur dapat duit gitu kan, dulunya kan nggak mungkin kayak begitu ya Pak. Ya, dulunya kerja keras sih. Iya, nah itu saya mau itunya Pak. Kerja di bank. Sekarang lanjut nomor 3 dulu Pak. Ya oke. Ingin sukses jadi investor saham, jadikan membaca sebuah kebiasaan. Warren Buffett bilang, I just sit in my office and read all day. Waduh. Dia bilang, saya hanya duduk di kantor saya dan membaca sepanjang hari. Ya. Itu kunci keberhasilan dari Warren Buffett. Ya. Read all day, membaca sepanjang hari. Ya. Rahasia sukses dari seorang investor saham Warren Buffett itu adalah read all day. Apa yang Warren Buffett baca? Ya, tentu dia baca koran, dia baca annual report, laporan keuangan, ya, berita-berita. Ya. Sebetulnya sama seperti saya. Ya. Kalau Warren Buffett dia bilang, I just sit in my office and read all day. Kalau saya kan nggak punya office, nggak punya kantor. Jadi I just sit in my garden and my home. Ya. In my home, in my house, and in the garden, and read all day. Saya tiap hari di taman atau di rumah membaca sepanjang hari. Itu kunci sukses dari seorang investor. Ya. Kalau saya pagi-pagi jam 6, saya biasa bangun, saya ambil koran 4 di depan rumah. Ya. Dulu takut korannya ada COVID. Sekarang udah capek juga dan langsung baca aja dah, nggak takut COVID dah, biarin aja korannya ada COVID dah. Kan udah vaksin juga 2 kali. Ya. Langsung baca. Ya. Baca koran 4. Ya. Wartawan, jurnalis mencari berita, perusahaan publik. Saya nggak usah cari, cukup dari koran itu, 4 koran itu yang saya baca. Ya. Mungkin milenial udah nggak baca koran, bacanya di HP ya. Saya udah biasa baca langganan koran 30 tahun, masa berhenti, tanggung ya, terus aja. Kadang di berita-berita itu ada yang baik, saya bisa gunting, saya bisa file gitu ya. Saya juga baca annual report, baca laporan keuangan perusahaan publik ya. Saya juga mendengar, nonton TV, nonton CNBC, Bloomberg, bursa IDX Channel, bursa TV bursa saham BEI. Ya. Saya juga baca buku tentang Warren Buffett. Ya. Jadi sepanjang hari itu saya membaca. Ya, seperti Warren Buffett, kalau dia membacanya di kantor, saya membacanya di rumah karena saya nggak punya kantor. Sama-sama membaca setiap hari. Ada pepatah bahasa Indonesia mengatakan membaca adalah jendela dunia. Pepatah bahasa Mandarin mengatakan Suli ziyu huang jing u.
artinya Suli di dalam buku, Huangqing artinya emas, U dari Uzi di dalam buku ada rumah emas. Ya. Orang yang banyak membaca, dia jadi banyak tahu. Orang yang banyak tahu, dia dekat dengan kepintaran. Orang yang dekat dengan kepintaran, dekat dengan kekayaan. Membaca adalah sumber inspirasi. Ya. Ini kunci sukses dari seorang investor. Ya. Ingin sukses jadi investor saham, jadikan membaca sebuah kebiasaan. I just sit in my office and read all day, kata Warren Buffett. Ini wisdom Warren Buffett yang ketiga. Oke, nah mungkin Bapak Ibu teman-teman juga mulai sekarang yang nggak mau baca, mulai baca koran. Bacanya juga tapi koran, buku Warren Buffett, annual report, terus TV, Bloomberg ya. Kalau Instagram sekali-kali hiburan nggak apa-apa ya Pak? Nggak punya Instagram saya. Sama grup WA Pak. Oke Pak, lanjut Pak. Wisdom keempat Pak. Ya, oke. Strategi Warren Buffett yang keempat. Dia bilang, you don't need to be a rocket scientist. Investing is not a game where the guy with the 160 IQ beat the guy with 130 IQ. Ya. Kamu tidak perlu menjadi seorang ilmuwan, scientist, rocket scientist yang bisa bikin roket. Investasi bukan permainan orang yang pinter dengan IQ 140 mengalahkan IQ 130. Ya. Satu hari Jeff Bezos, orang terkaya di dunia, mengatakan demikian kepada Warren Buffett. Your investing thesis is very simple. Very simple. Ya. So simple. Artinya investasi Warren Buffett di bursa itu sangat sederhana, sangat mudah, ya. Sangat sederhana dan sangat mudah. Ya. Saya banyak sekali bertemu dengan anak muda yang tamatan SMA, tapi bisa berhasil di Bursa Efek Indonesia. Ada seorang buruh pabrik, ya, dia kerja di pabrik, dia mulai membeli saham. Sekarang saya lihat uangnya udah ada 10 miliar lebih. Karena apa? Nggak perlu jadi seorang saintis, nggak perlu punya IQ 160 ya. Karena investasi di bursa saham itu begitu so simple, kata Jeff Bezos bilang, begitu mudah, begitu sederhana. Demikian, Vi. Oke, jadi kita nggak perlu jadi seorang jenius untuk menjadi investor sukses ya Pak. Tapi di lain itu ya kita mesti punya minat baca, belajar, terus pantang menyerah ya Pak sampai berhasil ya. Iya, lanjut Pak ke nomor 5, strategi 5. Price is what you pay, value is what you get. Ya. Pentingnya valuasi. Jadi kita, Warren Buffett itu dulu ketika dia belajar kuliah di Columbia University, gurunya Benjamin Graham mengajarkan kepada dia tentang value investing. Kalau engkau ketemu saham yang kira-kira 2/3 dari nilai buku, artinya price to book 0,67 gitu ya, udah beli aja. Tapi ketika dia ketemu Charlie Munger yang sekarang jadi wakil Berkshire Hathaway, dia mengajarkan tentang membeli perusahaan yang bagus, ya, wonderful company, bukan sekedar diskon saja. Jadi kita harus, pentingnya valuasi, kita harus bisa mendapatkan perusahaan yang bagus dan murah, ya, bagus dan murah, bukan mahal dan jelek. Ya, udah mahal dan jelek, celaka tuh itu. Ya, beli celaka kalau mahal dan jelek. Tapi kita membeli perusahaan yang bagus dan murah. Pentingnya valuasi, artinya kita membeli Mercy di harga Avanza. Di dunia nyata tidak ada yang mau dia punya Mercy dijual di harga Avanza.
Tetapi di Bursa Efek Indonesia banyak. Ya. Pentingnya valuasi, artinya kita harus melakukan valuasi, membeli perusahaan yang bagus dan murah dengan margin of safety yang besar buat keamanan investasi kita. Demikian, Vi. Oke, jadi kita beli perusahaan yang bagus, harganya lagi murah gitu ya. Jadi Valuasinya supaya murah. nanti, jadi di bawah harga pasar yang sering Paulo bilang beli Mercy harga Avanza, karena kita mesti bisa bedain ada yang namanya harga pasar, ada yang namanya nilai perusahaan. Nah itu ketika ada bertolak belakang, yaitu yang kita incar ya Pak. Ya. Nah mungkin strategi nomor 6 Pak, lanjut. Sabar itu kaya. Warren Buffett mengatakan demikian. The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. Artinya bursa saham adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Ini Warren Buffett demikian. The stock market is the device for transferring money from the impatient to the patient. Sabar itu kaya. Kenapa kita bisa sabar? Kenapa seseorang tidak bisa sabar? Ya, karena orang yang sabar itu dia tahu apa yang dia beli. Sedangkan orang yang tidak sabar itu orang yang tidak tahu apa yang dia beli, sehingga dia tidak bisa bersabar. Kalau setelah dia membeli Mercy harga Avanza, tentu dia harus sabar menunggu sampai harganya kembali ke harga wajarnya, ke harga Mercy. Dia baru jual, dia bisa bersabar. Hati-hati, ini peringatan dari Warren Buffett. Kalau kamu investor orang yang tidak sabar, hati-hati loh. Hartamu, uangmu bisa pindah ke kantong orang yang sabar. Hai, ini peringatan dari Warren Buffett. Kalau kamu orang yang tidak sabar, hati-hati, nanti uangmu bisa pindah ke kantong orang yang sabar. Itu peringatan dari Warren Buffett. Orang sabar tertarik dengan uang. Tapi sayangnya, uang hanya tertarik kepada orang yang sabar. Orang yang tidak sabar tertarik kepada uang. Tapi sayang, uang hanya tertarik kepada orang yang sabar. Demikian, Vi. Warren Buffett Wisdom ke-6. Nah nih, jadi kan selain kita bisa seleksi saham-saham yang bagus, harganya lagi murah, kalau udah beli mesti sabar di hold ya Pak. Jadi jangan cepet-cepet jual dulu. Itu karena kan orang kadang-kadang cuma sibuk beli apa, udah beli cepet-cepet pengen dijual. Nah selain jual juga kita ada yang namanya strategi satu lagi, hold saham sampai biarkan waktu membuktikan kinerja saham yang bagus itu ya Pak dengan kenaikan harga dia. Nah, silakan dilanjut Pak. Nomor 7, Pak. Nomor 7. Tidur itu kaya. Warren Buffett bilang begini, our portfolio show little change. We continue to make more money when snoring than when active. Ya, itu dia menulis surat kepada pemegang saham Berkshire Hathaway tahun 1996 dia bilang. Our portfolio show little change. We continue to make more money when snoring than when active. Portofolio kita itu perubahannya hanya sedikit sekali, kecil. Ya. Kita mendapatkan uang lebih banyak ketika ngorok daripada ketika aktif bekerja, kata Warren Buffett. Dia bisa mendapatkan uang lebih banyak ketika ngorok daripada aktif bekerja. Kenapa Warren Buffett bisa mendapatkan uang lebih banyak ketika ngorok daripada ketika aktif bekerja? Karena ketika Warren Buffett ngorok, dia punya saham-saham wonderful company, saham-saham yang hebat, yang bisa menghasilkan uang buat dia, bisa menjadi mesin cetak uang buat dia. Dia ngorok, saham-sahamnya bekerja keras. Perusahaan-perusahaannya bekerja keras menghasilkan uang yang begitu banyak buat Warren Buffett. Tapi kebanyakan masyarakat harus kerja keras.
nggak bisa ngorok. Karena apa? Karena dia tidak punya saham. Ya. Warren Buffett tidur karena dia punya saham. Wonderful company, perusahaan yang hebat. Sedangkan masyarakat kita nggak bisa ngorok. Ya. Kalau ngorok tambah miskin. Ya. Kita harus kerja keras, dan kerja keras. Kenapa? Karena kita nggak punya saham. Nggak punya wonderful company yang bisa menjadi mesin pencetak uang buat kita. Jadi Warren Buffett bilang tidur itu kaya. Oke. Jadi We continue to make more money when snoring than when active. Begitu, Fi. iya, jadi kita kalau udah punya saham bagus, ibarat kita punya pohon, antepin sampai buahnya banyak, lebat, terus naik terus gitu ya Pak. Jangan di bolak-balik di kutak-katik gitu ya Pak. Tebang pohonnya kalau udah berbuah. Ya, Kitanya bobo aja biar pohonnya berbuah terus. ya. Jangan ditebang pohon yang sedang berbuah, biasa gitu ya Pak. Nah mungkin ke-8 terakhir ya Pak, udahnya lanjut tanya jawab ya, ini udah banyak pertanyaan saya Pak. Yang terakhir ini, it is far better to buy a wonderful company at fair price than a fair company at a wonderful price. Artinya jauh lebih baik membeli wonderful company di harga wajar daripada membeli company yang biasa-biasa saja di harga yang murah. Ini yang terakhir ini adalah wisdom Warren Buffett tingkat tinggi, tingkat tinggi. Ya, ketika dia masih muda kuliah di Columbia University, dia diajarkan oleh dosennya Benjamin Graham untuk membeli company yang wonderful price. Ya, jadi kalau company yang diskon, company-nya biasa-biasa saja tidak apa-apa. Yang penting kalau diperdagangkan 2/3 dari nilai buku beli saja. Tapi ketika dia mengenal Charlie Munger yang sekarang jadi wakil dia di Berkshire Hathaway, yang suka kepada wonderful company, perusahaan yang hebat. Pokoknya kalau ada perusahaan yang hebat, kita beli harga wajar saja tidak apa-apa. Ya. Kira-kira begitu. Ya. Iya, makasih Pak. Intinya jangan beli kemahalan gitu ya Pak. Oh jangan Jangan beli premium. Jadi intinya mesti under value. Itu mungkin kriteria Pak Lo. Pak Lo, saya mau tanya nih. Pak Lo sebenarnya udah investasi udah berapa tahun Pak? Dari mulai umur berapa Pak? Kan tadi udah tahu. Kan Tadi belum masuk rekaman Pak. 32 tahun kan sama Panin. Saya Umur sama Panin ya? Oh ya, ulang tahun Panin kemarin tanggal 27 Juli ya. Di bulan ini. Mulai membeli saham sangat terlambat ketika usia saya 30 tahun. Sekarang 62 tahun, jadi saya sudah berinvestasi di Bursa Efek Indonesia selama 32 tahun. Beda dengan Warren Buffett. Warren Buffett pertama kali membeli saham ketika usianya 11 tahun. 11 tahun dia udah beli saham. Lo Keng Hong baru beli saham ketika usianya 30, telat banget gitu. Gak apa-apa Pak, sama-sama kaya Pak. Pak mungkin udah boleh stop share kali ya. Oh, saya lanjut pertanyaan ya Pak. Kan ini saya mau tanya, ini saya dari dulu ini punya pertanyaan satu buat Bapak. Kan kita taunya cuman sekarang Pak Lo yang udah jadi kan, Warren Buffett-nya Indonesia. Nah, terus udah gitu tidur menghasilkan uang. Nah kan kalau yang baru invest kan sesat itu Pak, ngedengerin gitu pada ngikut, nanti beli tinggal tidur pada nggak ngapa-ngapain. Sebenarnya kan juga nggak benar kan, saya pengen tahu Pak Lo 32 tahun yang lalu itu bisa sampai ketemu dapat modal segitu banyak diputerin. Nah, itu gimana usaha Pak Lo waktu 32 tahun yang lalu, Pak? 32 tahun yang lalu saya masih menjadi seorang pegawai tata usaha ketika usia saya 30 tahun. Gaji saya masih 350.000 ya. Gaji kecil, dapat UMR di bank 11 tahun masih gaji 350.000. Nggak seperti Vivi tuh gajinya gede tuh. Oh, enggak Pak. 350.000 ya. Saya hidup hemat, ya, hidup sederhana, sehingga meskipun gaji kecil tetap masih ada sisa. Nah, hidupnya hemat, masih ada sisa. Saya kerja di bank, tapi saya beruntung tahun 90 itu
eh, mungkin ada faktor. Kalau tidak salah tahun 89 bank-bank baru diizinkan buka. Nasabah saya buka bank. Ya. Saya ikut dengan nasabah saya dan saya minta gaji 1 juta dikasih. Ya. Dengan uang kesehatan 50.000, jadi gaji saya 1.050.000, naik 200%. Tentu saya kerja habis-habisan untuk bank tersebut. Ya. Saya punya nasabah banyak, sudah 11 tahun, ya saya teleponin, saya kasih bunga lebih tinggi, tentu mereka pindah. Kemudian 1 tahun kemudian saya jadi kepala cabang, tentu gaji saya lebih tinggi lagi. Ya. Tetap hidup hemat, sederhana, sehingga banyak uang sisa. Tapi uang sisanya saya tidak taruh di bank. Saya tidak konsumsi, foya-foya. Saya juga tidak taruh di bank, meskipun saya kerja di bank 17 tahun. Karena kan bunga di bank kan kecil. Jadi uang saya belikan saham, terus belikan saham. Setelah 32 tahun kemudian jadi gede tuh uang itu. Itu dulu gaya transaksinya dibeli terus tidur juga sama kayak sekarang gitu Pak? Enggak, atau dulu lebih cari yang agresif sahamnya Pak? Saya dulu seperti yang lain, sama-sama bodoh, beli kucing dalam karung. Ya, beli kucing dalam karung, nggak tahu apa yang saya beli. Hanya ikut-ikutan teman saya di bank pada beli saham, saya ikut beli gitu. Dulu saham yang pertama kali saya beli itu Gajah Surya Multifinance di harga IPO. Ya. Jadi ada IPO tahun 32 tahun yang lalu. Antrian panjang, saya beli IPO. Tujuannya adalah beli IPO ketika listing jual. Gitu kan. Oversubscribe, ya. Antriannya panjang, penjatahannya cuma sedikit. Secara hukum ekonomi, kalau permintaan banyak, supply sedikit, harga akan naik. Ternyata terbalik. Begitu dia listing turun, saya jual rugi. Yang kedua, saya beli saham Astragrafia, IPO, listing jual, begitu listing harga turun, jual lagi, rugi lagi. Tahun 90 sampai 92 ada tight money policy. Menteri Keuangan kita JB Sumarin kasih uang ketat, saham hancur lebur turun. Jadi selama 3 tahun rugi. Baru akhir tahun 93 saya mulai dapat uang. Jadi bukan tiba-tiba jadi enak tidur-tidur. Saya untuk menafkahi hidup saya bukan tidur, saya harus kerja di bank 17 tahun untuk menafkahi hidup saya. Saya kan orang nggak punya dulunya. Jadi nggak bisa tidur, harus cari uang dong. Harus cari uang, harus bekerja di bank 17 tahun, hidup hemat, sederhana, ada uang sisanya, lebihnya dibelikan saham. Terus begitu. Ketika 25 tahun yang lalu saya berhenti karena saya sudah punya uang banyak. Uang saya udah cukup banyak, jadi saya berani berhenti. Gitu. Pak, tapi dari dulu Pak Lo apa udah sabar begini gitu Pak? Karakter dari umur 30, 35 itu udah kayak begini gitu, kalem, sabar gitu Pak. Terus gaya transaksinya juga udah beli, simpen gitu. Atau dulu ada perubahan transisi dari Pak Lo 30, 40, 50, 60 gitu Pak? Dulu juga saya nggak ngerti ya, tapi memang karena saya orang bank, jadi tetap masih baca laporan keuangan. Perusahaan ini labanya berapa sih? Ya. Kalau untungnya kecil, nggak mau deh beli yang perusahaan yang labanya besar. Ya. Waktu itu saya kebetulan jadi kepala cabang, udah biasa baca laporan keuangan di koran. Gayanya tetap tidak ada ilmu yang ya masih asal-asalan gitu, masih gaya pencak silat segala macam, nggak tahu. 8 tahun pertama, tapi ketika tahun 97, 98, saya pertama kali membeli buku Warren Buffett Way di Gramedia. Saya mulai baca itu, strategi Warren Buffett itu saya mulai berubah. Oh ternyata membeli saham ini yang benar nih begini loh. Warren Buffett itu dapat uang banyak dari investasi saham. Strategi investasi seperti ini. Waduh, saya pikir ini yang terbaik. Dan itu sejak saya membaca buku Warren Buffett itu, gaya investasi saya berubah. Kira-kira demikian, Pi. Ya. Sejak 97, 98 dapat pencerahan, terus membaca buku Warren Buffett, ya.
Pak, terus saya mau tanya ya, kalau holding periode Pak Lo sebenarnya dari satu emiten bisa berapa lama sih Pak? Ada yang di holding forever puluhan tahun dari dulu pertama beli sampai sekarang masih di hold, atau ada yang kalau udah nyampe dijual. Nah, kurang lebih durasi ngeholdnya berapa lama Pak? Berbeda-beda, nggak ada durasi, ya nggak ada durasi. Ya, jadi bukan bukan berarti sabar juga semua disekep terus ya Pak? Ada yang dijual beliin juga ya Pak? Eh, saya beli perusahaan yang bagus dan murah, ya. Mercy harga Avanza. Bisa saja setelah saya beli Mercy harga Avanza, saya nggak tahu naiknya kapan. Karena saya yang saya tahu hanya ini Mercy loh, harganya Avanza, udah saya beli. Naiknya kapan saya nggak tahu. Naiknya kapan saya nggak tahu. Bisa ada yang lama sekali, bisa ada yang cepat. Ya. Contohnya saya beli Indika 2016 harga 100-an, 2 tahun kemudian jadi 4.000 lebih. Ya, itu 2 tahun 4.000 lebih cepat sekali. Dan saya menjualnya dapat keuntungan yang banyak. Begitupun Indakiat, saya pegang 1,5 tahun, dari 1.000 jadi 20.000, itu cepat. Tapi ada saham yang saya pegang 10 tahun, baru naiknya sedikit. Tapi ketutup sama yang cepat itu naiknya ya Pak. Oh, iya, Jadi iya. pokoknya kalau udah nyampe harganya ya jual tetap ya Pak. Itu ya nggak berarti nanti disimpan terus turun lagi ya Pak. Kalau saya jual karena kan saya beli Mercy harga Avanza. Kalau si Avanza ini udah balik ke Mercy ya saya jual lah. Nah ya ini nih kadang-kadang kan orang asumsinya tuh Pak di hold terus gitu. Mau turun lagi kan, jadi mungkin itu yang mesti kita perhatiin ya. Terus Pak, kita mau nanya nih, Pak Lo kan biasa buy what you know what you buy. Nah kalau Pak Lo kan sering tuh ketemu emiten kan. Nah kira-kira kalau Pak Lo ketemu emiten, ketemu CEO-nya, pertanyaan apa sih yang Pak Lo pengen tanyain gitu, yang bikin, oh saya feeling ini sama perusahaan, oh ini saya enggak nih sama perusahaan. Nah itu biasa pertanyaan apa sih Pak yang Bapak tanyain? Jadi kalau baca laporan keuangan yang saya ragu, baru saya tanya. Yang rasa saya nggak mengerti di dalam laporan keuangan itu yang saya tanya. Oh. Jadi saya hanya menanyakan yang saya tidak mengerti di laporan keuangan, saya biasa tanya. Oh. Begitu. Tapi kalau proyeksi ada ini nggak? Oh saya mesti tahu perusahaan ini gini, ada kayak gitunya nggak Pak? Atau baca aja kalau nggak ngerti baru tanya? Saya jarang sekali bertanya proyeksi karena saya tanya proyeksi masa depan itu dia bisa meleset. Dia kan bisa meleset. Kita proyeksi tiba-tiba pandemi datang juga bisa meleset. Jadi saya biasanya nggak pernah tanya proyeksi. Saya melihat proyeksi masa depan perusahaan itu dari masa lalunya. Oh, jadi proyeksi mah Bapak yang udah punya view sendiri ya, karena mungkin kalau udah levelnya Pak Lo beda kan, dia kayaknya alam bawah sadarnya kan udah ngeh gitu ya Pak. Ini oh ini kurang lebih kayak gini gitu ya. Nah terus Pak, ini ada pertanyaan lagi. Kalau perusahaan yang menarik Pak Lo ini, pertama nih ngelirik gitu ya, kayak lihat cewek, wah ini perempuan nih cantik nih. Kalau lihat kalau lihat perusahaan, wah ini saya mau nih beli sahamnya. Apa sih yang bikin Pak Lo klik? Saya mau beli ini gitu. Nomor 1, perusahaan itu cuannya gede. Cuan berarti ya? Cuannya gede. Ya. Itu berarti cuan dalam bentuk GPM, EPS, atau PI atau apa Pak lihatnya? Nominalnya besar. Misalnya kayak Penin Bank misalnya ya. Itu kan labanya 2 triliun kan besar. Itu kan sesuatu yang manis. Kan kita punya perusahaan kan maunya yang untung besar. Itu yang paling, ya, kalau orang cari yang paling klik, wah, kalau saya pasti lihat labanya berapa. Labanya yang besar. Oke, kalau berarti kalau yang rugi mah enggak aja gitu ya Pak? Atau mungkin yang rugi saya bakal mau tak asal gini gitu Pak? Yang rugi juga saya beli. Asal? Berarti bukan dari cuan yang gede ya Pak? Tunggu, asal. Hah? Ada satu perusahaan yang tahun 2020 labanya turun 99%. Ya, turun. Kan saya nggak lihat 1 tahun itu yang 2020. Saya lihat annual report-nya tahun 99 gimana, 2019 gimana, 2018 gimana, 2017 gimana. Oh ternyata 2017 ke 2018 labanya naik, 2018 ke 2009 naik.
2020 turun, ya jama kan pandemi. Pabriknya ditutup, segala macam. Ya saya beli, sahamnya turun saya beli. Saya mengharapkan nanti 2022, 2003 akan terulang seperti yang 2017, 2018. Jadi rugi sebabnya kenapa? Apakah dulu pernah untung nggak? Kalau dulu untung gede karena ini ada pandemi turun ya beli. Itu malah pandemi ini ya, screeningnya lebih kelihatan ya Pak. Cari yang bagus di harga lagi turun ya. Jadi kan nanti kalau sebelumnya untung besar, dia rugi pandemi kan nanti pandemi usai kan dia untung besar lagi. Gitu. Oke, berarti kriterianya selain yang perusahaan yang profitnya gede, tapi pilih perusahaan yang biasanya untung, tapi karena pandemi rugi lumayan gitu ya Pak. Kalau bisa lebih hebat lagi, meskipun pandemi dia nggak rugi, dia tetap untung. Ya. Nah itu lebih hebat lagi ya, bisa dikasih pandemi aja masih bisa untung ya Pak. Nah terus Pak, ini ada yang nanya nih, antara rasio price to book value per cash flow, kalau lihat yang mana di antara tiga yang jadi prioritas? Prioritas ya laba, laba berarti price earning ratio. Fair berarti pertama ya. Oke. Kan price earning ratio kan earning artinya laba ya. Lihat tadi saya ngomong yang paling penting buat perusahaan itu laba. Jadi lihat price earning ratio. Laba ya. Kalau saya penasaran, Pak Lo pernah beli trading ini nggak? Beli saham big cap, Pak? Beli big cap. Indakiat kan big cap. Indakiat kan berarti belinya waktu belum jadi big cap kan? Iya, masih jadi waktu murah, beli. Terus kalau sahamnya jadi 20.000 kan jadi big cap dia kan. Udah keluar gitu ya. Ya. Ya berarti nggak. Beli perusahaan big company harga second liner. Nah, itu kuncinya. Beli saham big company harga second liner atau saham second liner yang nantinya jadi big cap ya, Pak? Kira-kira gitu. Ya, kurang lebih. Nah, ini Bapak, Ibu, teman-teman, jangan lupa nih ada kuis di akhir sesi ini. Nanti format pertanyaan. Jawabannya tulis nama Instagram, terus spasi, terus pilihannya A, B, atau C ya. Dan jangan lupa follow Instagramnya Panin Sekuritas ya. Nah terus, ini Pak ada pertanyaan. Tapi Pak, pertanyaan ini tapi mungkin saya nggak akan tanya ya. Saham apa yang Pak Lo lagi koleksi? Tapi kan kalau levelnya Pak Lo ditanya saham apa, mungkin rada susah jawab ya Pak. Karena nanti takutnya jadi bias ya. Kalau Pak Lo mungkin sektornya Pak bisa dikasih bayangan nih. Sekarang di masa pandemi, masa seperti sekarang ini, mungkin sektor apa yang bisa kita perhatiin lebih dibanding sektor lainnya Pak, yang masih ada prospek? Ya, sektor perbankan kan bagus. Perbankan kan bagus. Kelapa sawit juga bagus. Ya. Harga CPO lagi tertinggi, harganya masih murah. Batu bara juga bagus. Harga batu baranya udah all time high yang tertinggi, tapi harga masih di bawah. Saya pikir perbankan, kelapa sawit, batu bara itu sangat prospek ya. Oke, dari situ dilihatin ya Pak. Dari setiap sektor pilih yang profitnya gede dari setiap emiten itu. Terus pilih yang turun labanya kena pandemi atau yang kinerjanya tahan gempur ya Pak. Gitu kali ya screening awalnya ya. Jadi Pak Lo biasa lihat saham dulu atau lihat makro dulu, ini kondisi lagi kayak begini, saya pilihnya gini gitu Pak? Saya tidak memperhatikan makro. Ya. Saya tidak memperhatikan makro, tapi saya memperhatikan hanya yang mikro. Perusahaan itu sendiri yang saya lihat. Kinerjanya, valuasinya. Kalau saya menemukan perusahaan yang bagus dan murah, ada Mercy dijual harga Avanza, nggak peduli makronya seperti apa, ya beli aja. Oke, jadi kalau kita terlalu perhatiin makro, dan belum tentu juga benar juga kita ya Pak, analisa kita ya, karena kan terlalu luas mungkin makro yang kita ketahuin ya. Jadi ya kita untuk mempersingkat supaya kita lebih fokus, ya kita fokus ke emitennya. Jadi kasarnya kalau saya bilang IHSG jangan terlalu diperhatiin, tapi kita fokus per emiten. Mungkin kayak gitu ya Pak, boleh bilang kayak gitu ya? Fokus yang mikro saja. Oke Pak, ini ada pertanyaan ini Pak.
Pak Lo, untuk saham teknologi di bursa, gimana menurut Pak Lo? Apakah ada harga Avanza untuk Mercy di saham-saham teknologi menurut Pak Lo? Tadi saya udah bilang sama Pipi, nomor satu yang saya lihat labanya kan, labanya kan, labanya kan. Sekarang saya balik tanya, suruh dia coba lihat periksa perusahaan yang teknologi, untungnya berapa? Semoga terjawab ya, Bapak yang nanya. Laporan keuangannya, untungnya berapa? Terus Pak, ini ada yang tanya lagi Pak. Pak, kenapa saham yang bagus malah harganya cenderung turun? Perusahaan yang bagus, harganya turun. Perusahaan yang jelek, harga sahamnya naik. Begitu kan? Jadi aneh kadang-kadang saya sebenarnya ini dilema, ini saya mau pakai yang mana gitu, kok kadang-kadang teori sama kenyataan beda gitu Pak. Itu hanya untuk short term. Untuk short term bisa terbalik. Ya, untuk short term. Artinya untuk jangka pendek, perusahaan yang fundamentalnya bagus, harga sahamnya turun. Tapi perusahaan yang jelek, harga sahamnya naik. Itu jangka pendek saja. Kalau jangka panjang, perusahaan yang fundamental bagus tetap akan di atas, yang jelek tetap akan di bawah dalam jangka panjang. Jadi kalau fundamental bagus turun, itu kesempatan emas buat kita. Kapan lagi kita bisa dapat perusahaan yang bagus, harganya murah, gitu kan? Itu kesempatan emas buat kita. Demikian, Vi. Oke, jadi kan karena pasar itu kan ada supply demand ya. Sementara mungkin harga akan bertolak belakang sama valuasi dia. Tapi dalam jangka waktu panjang akan sejalan ya Pak. Kalau perusahaannya bagus ya ada barang-barang naik gitu ya. Pak, saya Emas mau nanya Pak. jadi emas, emas tetap jadi emas, sampah Iya. tetap jadi sampah. Pak Lo, saya mau tanya Pak. Pak Lo pernah nggak sih dikecewain sama saham pilihan sendiri? Wah, ternyata ini saya salah nih. Ya bisa kan, saya kan eh, pernah hampir mengalami kerugian yang besar, sampai sampai ada teman saya telepon saya, Pak ada isu lupa di Bandung, Bapak bangkrut katanya. Kayaknya dari datangnya dari Bandung loh, nggak tahu dari mana. Bukan saya Pak, saya mah enggak. Tapi itu cerita 5 tahun yang lalu. Terus saya bilang, Her, kamu kan tahu saya nggak punya utang. Kalau orang yang nggak punya utang bisa bangkrut nggak sih? Saya balik tanya dia lagi. Her, kamu lihat di Petrosi masih nama saya tercantum kan sebagai pemegang saham, masih kan tercantum. Kalau udah tidak tercantum, nama saya sudah hilang, mungkin saya udah bangkrut loh. Waktu tahun 2016 itu harga saham Petrosi itu 280. Saya bilang sama dia loh, Her, kamu jangan lihat harga saham Petrosi di 280, Her. Itu harga tidak wajar. Kamu lihat Petrosi itu nilai bukunya masih 2.000. Saya bilang 2.000 lebih. Saya bilang, jangan lihat harga sekarang. Bener, dia harga batu bara naik ke $100. Harga saham Petrosi naik terus sampai kalau nggak salah sentuh ke 3.000 waktu itu. Ya. Jadi saya juga bisa salah, bisa salah. Jangankan saya, Warren Buffett aja juga bisa salah. Tahu nggak? Warren Buffett punya airline loh, penerbangan. Nggak tahu 4 apa 5 gitu. Saya lupa berapa, nggak hafal. Ketika pandemi, dia cut loss loh perusahaan airline-nya semuanya. Tahu nggak ruginya berapa? $4 miliar Warren Buffett rugi perusahaan airline. Kalau kali 14.500 itu hampir 60 triliun dia rugi. Dia udah membeli saham dari umur 11, sekarang umurnya 91. Ya. Sudah berinvestasi saham 80 tahun, masih salah beli loh. Bisa rugi, dia cut loss-nya nggak tanggung-tanggung. $4 miliar, hampir 60 triliun. Begitu, Vi. Kalau salah begitu juga langsung cut loss, beres Pak, bersih gitu. Saya lebih nggak rela cut loss. Kan saya beli Mercy harga Avanza. Masa tuh bajai saya cut loss, saya jual harga bajai, kan nggak mungkin. Biasanya saya menambah terus.
Tapi pernah cut loss gak sih Pak? Penasaran saya nih kepo. Sepertinya enggak. Nggak pernah cut loss. Saya nggak pernah cut loss. Contohnya ya, saya Mhm. saham 1.000, turun ke 900, saya beli. Turun lagi ke 800, saya nggak cut loss. Emangnya orang teknikal ada stop loss? Saya enggak. Karena Pak Lo mah beda, modalnya juga gede, kontaineran. 800 saya beli, turun ke 700, saya beli 600, beli 500, beli 400, beli 300, beli 200, beli 100, beli. Akhirnya over 50. Saya bilang saya, uang saya di tempat kamu sisa berapa? Tinggal 9 miliar, Pak. Oh ya udah beli deh, 180 juta saham, beliin aja gitu. Habisin semuanya. Ya. Jadi saya hampir nggak pernah cut loss, bayangin loh. Dari 1.000 saya beli sampai 50, saya suruh beli loh. Habisin duit saya semuanya. Jadi saya nggak pernah cut loss. Nah Begitu, ini Vi. tapi jangan ditiru ya Bapak Ibu teman-teman, karena Pak Lo mah modalnya beda. Mau average dari 1.000 ke 50 masih punya modal. Kalau kita yang pas-pasan, jangan. Eh, Ini memang bedanya Pak Lo. Pak Lo terus kemarin kan ada yang bilang nih, Pak Lo bilang katanya uangnya semua ada di saham, disisain berapa. Saya bilang jangan diikutin Pak Lo mah, dari income bulanannya aja udah lebih dari cukup. Kan kadang-kadang income orang suka, bulanan, orang nggak kerja kok di income bulanan dari mana? ada kan dari fixed income. Fixed income-nya udah dicairin, dibeli saham udah. Ya tinggal tinggal dijual enter sedikit udah langsung, kan Pak Lo mah beda sama kita gitu. Saya bilang ya Ya, kalau mau belajar ilmunya dipelajarin, tapi stylenya kita mesti sadar diri karena kita masih belum levelnya Pak Lo gitu. Pak Lo, ini ada pertanyaan lagi yang mungkin beberapa dikit lagi ya Pak. Pak, ini Pak Lo, menurut Pak Lo kriteria wonderful company itu seperti apa sih Pak? Apa itu salah satu kriteria yang favorit Pak Lo bukan? wonderful company itu perusahaan yang sangat bagus itu tentu yang cuannya gede. Udah cuannya gede, tiap tahun tambah gede cuannya, growing, bertumbuh. Eh, apa sih perusahaan yang wonderful company? Biasanya perbankan, perbankan juga wonderful company. Kita lihat misalnya bank-bank ya, labanya dari 20 triliun, jadi 25 triliun, 30 triliun, 30, wah, udah gede 20 triliun, jadi 25 triliun, 27 triliun, 30 triliun. Jadi perbankan juga salah satu wonderful company. Eh, Pokoknya kalau kita ketemu perusahaan yang labanya besar, cuannya besar, dan tiap tahun bertumbuh terus, labanya tambah besar, menurut saya itu adalah wonderful company. Gitu, Vi. Oke. Tapi Pak Lo naksir kalau saham kriteria ini Pak. Tapi kan ada valuasinya lagi, ada Oh yang iya. kedua. Ini kan Oke. perusahaan bagus. Ini Masuknya di berapa gitu ya Pak? kalau harganya wajar, oke kita beli. Tapi kalau harganya over value seperti Unilever, itu juga wonderful company, tapi harganya eh, mahal sekali. Ini Jadi baru ada yang nanya Pak, gimana pendapat Pak Lo tentang Unilever? Udah dijawab langsung. itu perusahaan wonderful company, perusahaan yang sangat hebat, perusahaan yang bagus, cuannya gede, ya. Tapi valuasinya mahal. Ya, jadi saya juga nggak masuk. Ya. Eh, Harus valuasinya yang wajar harganya, wonderful company tapi wajar. Oke. Gitu sih. Ya. Ya, Bapak Ibu semoga menjawab ya. Nih Pak, mungkin ada pertanyaan lagi sedikit lagi ya Pak. Pak Lo, terus kalau di ke masa depan nih kan kesannya kalau Pak Lo kan old economy gitu, perbankan, komoditas gitu ya. Padahal kan di lain-lain itu kan ada kayak data center lah, ibaratnya data center kan ibaratnya gudang digital kayak gitu Pak. Terus dagang-dagang online. Pak Lo ada nggak sih klik sedikit gitu, oh ini kayaknya nih bisa gitu. Kayak Warren Buffett kan udah mulai beli bank digital itu ya Pak. Nah, terus kan kayak Amazon, nah, kayak gitu waktu dulu-dulunya gitu. Kalau ada nggak sih naksir, saya kayaknya mulai ngeliatin ini nih gitu Pak. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Ada. Jadi masih yang Jadi, dulu-dulu aja. data center yang 59.000. Bukan yang itu yang lain. Data center cuma satu. Kan teknologi bukan cuma itu Pak. Enggak, semuanya menurut saya tetap all economy aja. Saya nggak mau, karena perusahaan teknologi itu
valuasinya mahal-mahal dan pada rugi-rugi, cuannya juga sedikit. Nggak mau saya. Saya tetap mainnya yang di all economy aja, perbankan, eh, komoditas, itu mainan saya di situ. Oke, ya dengan style old economy aja Pak Lo udah seperti sekarang gitu. Ngapain ganti ya Pak? Udah Di perusahaan yang valuasinya mahal, udah gitu udah jagoan di sininya, udah di jagoan di yang ada di kompetensinya ya Pak. Jadi kan udah ngerti itu di situ bisa ya udah di situ terus gitu ya. saya orang konservatif. Beli perusahaan kan perusahaannya yang harus yang untung dong. Buat apa beli perusahaan rugi? Gitu. Ya pokoknya intinya ya itu sih ya Pak. Cuman perusahaannya masih profit. Profitnya gede. Pak, ini ada yang nanya lagi Pak. Pertimbangan Pak Lo untuk membeli saham Gajah Tunggal, Pak. Kalau kita lihat, Gajah Tunggal itu perusahaan ban terbesar di Asia Tenggara, bukan di Indonesia. Pabrik ban terbesar di Asia Tenggara. Kalau kita lihat nilai bukunya 2000, saya kan beli cuman di 400, 500, 600, berarti kan under value. Kalau kita lihat dia punya hutang pun makin hari makin kecil, ya makin hari makin kecil. Dia punya ban motor juga pangsa pasarnya terbesar di Indonesia, ya. Apa IRC itu ya. Jadi saya pikir ini perusahaan besar, ya. Valuasinya murah, ya saya belilah. Siapa tahu saya bisa untung, ya. Apalagi kalau kita lihat ke belakang, berapa tahun yang ke belakang, kalau nggak salah Gajah Tunggal pernah 3.000 ya kalau nggak salah ya. Iya, pernah Pak. Wah, pernah 3.000. Udah gitu, sekarang waktu saya beli kan masih 400, 500, 600 ketika pandemi kan. Udah gitu beban utangnya makin berkurang. Ya. Siapa tahu, Evi, siapa tahu balik lagi ke 3.000 yang seperti Vivi masih ingat itu. Siapa tahu, semoga itu aja. Sederhana, nggak ada yang susah-susah amat. Oke. Tahu. Ya. Ya Pak Lo kan kelihatan kesannya kan simple banget sih Pak. Kan cuman beli waktu murah. Tapi orang-orang kadang-kadang masa sih dari gaya begitu bisa dapat gitu ya Pak. Cuman kan itu tuh nggak semudah bahasa yang diucapin karena proses ya Pak, beli terus kita yakin nge-hold sampai benar-benar sesuai sama analisa kita itu butuh perjuangan ya Pak. Kan ada yang berhasil. Seperti Indika kan beli di 100-an jual 4.000 lebih. Itu kan saya jadi pemegang saham terbesar nomor 4 di Indika. Itu kan dalam 2 tahun aja cuannya gede sekali tuh. Ya. Di Indaket juga saya untung besar juga. Kan harga sahamnya saya beli 1.000, 1,5 tahun kemudian jadi 20.000. Itu yang besar. Ya, ada sih yang lain-lain masih menahan, nggak mau naik. Ya saya sabar aja. Indika masih ada Pak, masih di hold Pak. Yang dulu saya udah jual, kemudian ketika pandemi turun lagi ke 400, 500, 600 ya beli lagi. Samperin balik lagi gitu ya Pak, biarin seharganya nyamperin kita, bukan kita yang ngejarin dia ya Pak. Murah lagi, beli lagi, masuk lagi. Balikan sama mantan ya Pak. Mantan yang pernah kasih cuan besar, mantan tercuan, bukan mantan terindah. Kalau bener mantan terindah balik lagi sekarang. Jadi nggak bosan gitu. Ya kalau kehidupan nyata mungkin ada yang pantang balikan sama mantan. Kalau di saham nggak boleh pantang ya Pak. Karena kalau siklus ya balik lagi, ya balikan lagi ya. Balik lagi. Kita dulu beli cepet jual 4.000, balik lagi ke 400, 500, 600 sih kita masuk lagi. Nah ini Pak Lo ya. Kita hari ini dapat pembelajaran sangat banyak ya. Pak Lo masih ada waktu berapa lama Pak? Kita bacain 3 soal. Soal pertanyaan kuis. Udah selesai kan? Udah, Pak Lo. Ya. Bisa berapa lama lagi Pak sama saya Pak? Nggak tahu. Saya mah sampai jam 5 juga ayo. Jangan. Saya tadi kan jam 10 sampai jam 12 udah webinar. Saya udah 2 jam. Saya cukup sempoyongan. Oh, sekarang bentar lagi saya tutup ya Pak. Ini saya bacain soal pertanyaan kuis dulu ya.
Nah, ini mungkin pembelajaran yang sangat bermanfaat ya hari ini dengan Pak Lo Keng Hong. Nah, kali ini saya akan bacain 3 pertanyaan untuk kuis kita hari ini ya. Soal nomor 1. Saya yang bacain ya Pak Lo. Ya. Tanggal berapa Panin Sekuritas berulang tahun? A. 27 Juli, B. 28 Juli, C. 31 Juli. Dijawab sesuai format tadi ya. User Instagram, pilihannya A, B, atau C. Lalu diketik ya jawabannya, nanti pemenangnya akan dipilih oleh Panin Sekuritas dan diumumkan Instagramnya Panin Sekuritas. Ayo silakan menjawab. Kita udah boleh lanjut nomor 2 ya. Formatnya jangan lupa nama Instagramnya, IG account-nya, spasi, pilihan A, B, atau C ya. Saya ulang, tanggal berapa Panin Sekuritas berulang tahun? A. 27 Juli, B. 28 Juli, C. 31 Juli. Ya, udah ya. Saya tutup untuk pertanyaan nomor 1 ya. Tadi ya Pak Lo udah ngobrol nih. Kalau yang dengerin dari awal, pasti tahu tanggal berapa. Ya, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Pak Lo Keng Hong mulai berinvestasi di umur berapa? A. 30, B. 31, C. 32. Jawabannya silakan dipilih ya. Kapan Pak Lo mulai berinvestasi? A. 30, B. 31, C. 32. Jawabannya dengan format @IG account, spasi A, B, atau C, ketik, nanti dipilih oleh panitia pemenangnya. Pantau terus IG-nya Panin Sekuritas, pastikan di follow ya. Kalau pemenang belum follow, nanti dibatalin. Ya, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Quotes Warren Buffett yang tadi sempat dibacain oleh sama Pak Lo. A. Don't be greedy. B. Greedy when others fearful. C. Greedy when others greedy. Ya, jawabannya A, B, atau C. Format jawaban @IG account spasi A, B, atau C. Lalu follow Instagramnya Panin Sekuritas. Saya ulang pertanyaannya ya. Quote Warren Buffett yang dibacakan oleh Pak Lo Keng Hong. A. Don't be greedy. B. Greedy when others fearful. C. Greedy when others greedy. Nah, itu mungkin udah pertanyaannya ya. Nanti pemenangnya tolong dilihat di Instagramnya Panin Sekuritas, akan dipilih oleh panitia ya. Nah, terus mungkin untuk hari ini saya tutup dulu acaranya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, teman-teman peserta webinar hari ini yang luar biasa dengan tamu Pak Lo Keng Hong. Kita belajar banyak, saya juga belajar ulang lagi sama Pak Lo Keng Hong ya. Banyak poin-poin yang kita mesti refresh dan bisa ditonton ulang nanti di YouTube channel sama di IG Live ya. Nah, Pak Lo, mungkin ada yang mau disampaikan pesan-pesan untuk kita di sini, Pak. Silakan, Pak. Pak, di-unmute, Pak. Kalau kita berinvestasi saham jangka panjang, ya, kita berpotensi memiliki uang seperti Warren Buffett, 100 miliar dolar. Kalau saya kalikan dengan 14.500, itu kira-kira 1.450 triliun. Kalau kita belajar sungguh-sungguh menjadi seorang investor saham, kita berpotensi mendapatkan uang yang sama seperti Warren Buffett, 1.450 triliun. Demikian, Vi. Oke, terima kasih banyak Pak Lo Keng Hong hari ini. Juga saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Panin Sekuritas yang ke-32. Semoga keberadaan Panin Sekuritas akan selalu membawa kebaikan dan keberuntungan untuk kita semua. Amin. Nah, amin ya.
Nah, ini tolong format surveinya diisi. Terus kita dalam kondisi seperti sekarang, banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Selain menjaga kesehatan kita, juga banyak belajar ya, Pak Lo. Banyak buat baca buku ya, karena kita kan kegiatan banyak di rumah ya. Nah, itu buku-buku yang bisa dibaca yang tadi Pak Lo bilang. Karena salah satu kantong uangnya di situ ya, Pak Lo. Baca laporan keuangan, baca buku Warren Buffett, ya. Jangan baca buku yang lain. Selingan boleh, Pak, sekali-kali. Tapi Karena yang penting-pentingnya itulah, karena di situ ada bau duit di situ ya, Pak. karena yang lain belum terbukti, hanya omong doang, ya. Jadi kita Pak Lo, ya, saya mau tanya satu lagi nih. Pak Lo selain Warren Buffett, apalagi Pak yang jadi inspirasi Pak Lo gitu? Kayak orang suka ada Peter Lynch, Benjamin Graham, eh, atau siapa gitu Pak? cuman Warren Buffett aja satu cukup ya. Yang lain kan nggak ada duitnya semua. Nggak ada duitnya semua, iya. Jadi eh, berkiblat kepada satu orang aja, Warren Buffett, yang sudah terbukti punya uang dari berinvestasi, hanya dari berinvestasi saham, punya uang 100 miliar dolar. Yang lain nggak ada, 1 miliar pun nggak punya. Ya. Yang lain nggak usah diikuti. Oke, ya ini mungkin untuk acara hari ini saya tutup. Terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman semua. Terima kasih Pak Nin Sekuritas. Terima kasih Pak Indra yang sudah membantu acara hari ini. Dan terima kasih terutama pada Pak Lokeng Hong hari ini ya Pak, buat inspirasinya kita belajar banyak sore ini. Semoga kita menjadi versi diri kita yang lebih baik dengan mendengarkan acara dari Pak Lo hari ini ya. Ya, ini saya tutup. Terima kasih Pak Lo, Bapak Terima Ibu kasih. semua. Saya pamit dulu ya. Sampai ketemu di acara berikutnya. Dadah.